Perkenalkan Bu, nama saya Yeni Efrida. Saya dari Stain Mandailing Natal, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester pertama. Dan saya Laila Sakina dari PGMI dari Stain Mandailing Natal, Prodi PGMI 1B semester 1. Saya Ibu dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Stain Madinah. Saya Nur Aida Ibu dari Stain Madinah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ibu. Mohon maaf Bu, gimana kalau Ibu perkenalan dulu Bu? Saya bernama Rihanum Matondang, guru SD 169 Purbajulu, bertempat tinggal di Dalan Gidang. Sekian, terima kasih. Bu, di sini kami mau minta izin mewawancara Ibu. Yang pertama, tema yang akan kita diskusikan problematika terkini pendidikan dasar SD atau MI di Kabupaten Mandailing Natal. Menurut hemat kami, problematika terkini yang terjadi di SD, jajaran pendidikan dasar adalah telah sama-sama kita lihat dan kita maklumi. Problem yang terjadi mulai dari terjadinya COVID-19, sudah mulai pendidikan itu adalah tidak bagus, karena kita melihat dari sana anak didik yang mau kita ajari masalah pendidikan dan masalah akhlak tidak lagi bisa kita ajari dengan baik karena tidak bisa bertemu tatap muka dengan anak didik tersebut. Oleh karena itu, maka sudah jelas pendidikan yang terjadi sekarang, yang terkini, yang sekarang inilah kita sebutkan, sudah jauh dari apa yang kita harapkan, karena sempat 1,5 tahun atau hampir 2 tahun kita melihat pendidikan ini nggak berjalan dengan apa yang kita harapkan dengan sebagiannya. Walaupun di sana sini ada sekolah yang membuat pelajaran, sekolah yang membuat sistem belajar tanpa tatap muka, namun kalau anak didik ini yang satu umpamanya dia suka belajar, yang lainnya tidak suka dia karena tidak ada paksaan di bangku sekolah. Sebenarnya kalau yang disebut dengan pendidikan ini mesti kita harus tatap muka dan harus kita koordinir anak didik ini dengan sebagus mungkin. Karena kalau tidak kita koordinir, kalau tidak kita ajari mereka dengan sebaik-baiknya, baik dia melalui pelajaran ataupun dianya melalui akhlak etika atau dan sebagainya, maka dia tidak akan mungkin dapat menerima pelajaran dengan baik. Sama juga seperti apa yang terjadi, yang telah kita lihat sekarang, problematika yang terjadi itu. Sekarang kan tidak boleh lagi kita membuat hukuman kepada anak didik. Lantaran tidak bolehnya membuat hukuman kepada anak didik, maka anak akan semena-mena mereka. Mereka semena-mena. Karena kita pun seorang guru takut. Karena kalau kita buat hukuman, kita juga yang akan kena. Kalau tidak kita berikan hukuman, kita pula yang kena. Karena kita tidak bisa lagi berbuat sebagaimana apa yang kita harapkan. Makanya kita melihat bagaimana hasil sekarang anak-anak didik. Mereka sudah lewat dari kelas 6. Masih banyak lagi yang tidak tahu cara membaca yang bagus, cara beretika yang bagus, cara ngomong yang bagus. Sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Kemudian setelah itu kita juga melihat adapun usaha. Kalau disebutkan dengan usaha kita, bagaimanakah kita mengatasi masalah yang terjadi pada anak tersebut supaya tidak
mempengaruhi kepada siswa. Kalau masalah kita mengatasi masalah terserah kepada guru masing-masing. Karena anak didik ini umpamanya yang satu lokal berjumlah 30 orang, ini tidak sama IQ-nya, tidak sama akhlaknya, tidak sama kemauannya. Jadi kita seorang guru harus pandai-pandailah melihat anak didik tersebut, mana yang suka dia, bagaimana caranya dia supaya kita bisa memberikan pelajaran itu dengan baik kepada dia, ya kan? Kadang-kadang ada anak yang dengan mimik kita baru dia dapat pelajaran. Kadang-kadang anak harus tegas baru dia mengerti pelajaran. Kadang-kadang kita harus anak tersebut kita manja. Jadi terserah kepada kita masing-masing, guru masing-masing. Kalau kita seorang guru memang kita sudah siap itu. Memang sudah siap untuk menjadikan seorang murid jadi anak yang berguna. Nggak lagi kita bisa bermain-main, harus kita buat sistem kita. Masing-masing guru harus punya sistem masing-masing. Kan masing-masing seorang guru harus punya ide masing-masing. Tidak sama kita berlima, tidak sama ide kita. Bagaimana caramu mengajar? Bagaimana cara kamu mengajar? Bagaimana cara dia menyampaikan? Bagaimana cara dia mengolah pelajaran ini supaya sesuai dengan alokasi yang telah diberikan, sesuai dengan kalau sekarang kita mempunyai kurikulum, kan? Kalau sekarang kita mempunyai kurikulum, karena kurikulum itulah yang membatasi kita untuk memberikan pelajaran kepada anak. Kalau dulu tidak mempunyai kurikulum ini, asal kita berikan pelajaran itu sesuka kita, ya anak-anak ya bisa menerima. Kalau sekarang dia terbatas, yang ada di kurikulum yang bisa kita terangkan. Kalau yang ada di kurikulum kita cuma mengkaitkan aja ke situ. Tapi kurikulum ini harus kita harus kita jalankan sesuai dengan peraturan, karena kita adalah diukur dengan landasan. Suatu landasan kita harus diukur kita dengan landasan kurikulum yang harus berteori, harus punya teori dia. Satu-satu ini dijawab. Apakah ada kendala bagi seorang guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran? Dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran bagi seorang guru memang sebenarnya tidak ada, asal gurunya itu mau. Tidak ada masalah dalam mengembangkan kompetensi. Karena kompetensi sudah diatur oleh pemerintah yang sesuai dengan apa yang harus diajarkan dalam kelas 1, di kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Jadi bagi seorang guru tidak ada kendala itu sebenarnya. Asal gurunya itu mau, mengaitkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Karena sekarang pelajaran itu berangkai, tidak lagi monoton yang harus diterangkan ini kan. Harus pakai tali dia sekarang, seperti jaring-jaring dia. Karena harus kita kaitkan. Sekarang bukan lagi seperti dulu. Kalau mengajar ya ini kita terangkan umpamanya, kita terangkan agama saja, terangkan matematika saja. Sekarang tidak mengait semua. Kalau kita menerangkan matematika, itulah dalam sholat, hitungan dalam sholat, ya kan? Kita mengajarkan olahraga, itu juga dalam sholat, karena olahraga itu sholat, ya kan? Maka kalau sebenarnya ini tidak ada hambatan, asal gurunya mau betul-betul mengajarkan kompetensi dasar yang telah direncanakan dari pemerintah itu. Nggak ada kendala, tidak ada sama sekali. Gurunya lah yang berpotensi, gurunya lah yang berperan aktif di situ, mengarahkan anak-anak didiknya, ya kan? Masih lagi. Apa masalah pendidikan kita saat ini? Masalah pendidikan saat ini, maksudnya? Masalah yang terjadi di pendidikan. Masalah yang terjadi di pendidikan yang, bagi peserta didik. Masalah yang terjadi pada peserta didik, ya itulah tadi yang saya bilang, karena tidak bolehnya, itulah masalahnya. Karena tidak bolehnya kita memberikan, tidak boleh dibentak, dihukum pun tidak boleh. Makanya tidak pun dapat pelajaran itu,
apa-apa bagi anak didik. Di rumah pun tidak diajari sama orang tuanya. Tidak dibimbing sama orang tuanya. Ada PR adalah kalau nggak pernah ditanya gitulah. Jarang ditanya orang tua masalah PR anaknya. Jadi sampai di sekolah guru menanyakan masalah tersebut. Langsung guru marah, ya kan? Marah yang terdapat di sekolah itu ini dibawa oleh anak pulang ke rumah. Marah pula ibunya di rumah. Kalau dulu tidak. Kalau kita bawa PR, setiap malam kita ditanya orang tua, ada PR enggak? Ada kerjakan. Tidak boleh main-main sebelum ada siap PR. Ya kan? Kalau sekarang tidak, itulah kendalanya sebenarnya yang terjadi pada anak didik sekarang. Saking tidak bolehnya memberikan hukuman kepada anak didik, sehingga pendidikan ini pun payah berjalan dengan lancar. Makasih Bu. Sekarang kita lanjut ke materi diskusi yang kedua ya Bu. Profil sarjana S1 calon guru kelas yang dibutuhkan tingkat pendidikan dasar SD atau ini Kabupaten Magelang saat ini. Profilnya ya. S1 yang dibutuhkan. Setengah dia. Ibu, selanjutnya bagaimana profil sarjana S1 PGMI calon guru kelas yang dibutuhkan oleh sekolah SDMI di Kabupaten Magelang? Oh, adapun profil yang dibutuhkan oleh SD sekolah dasar, pendidikan dasar sekarang, bukan sekarang, dari dulu. Kalau kita seorang guru yang dibutuhkan memang guru yang terampil, guru yang profesional, guru yang rajin, guru yang menampakkan, guru yang mau membuat administrasi yang teratur, ya, guru yang melaksanakan pembelajaran dengan baik, guru yang aktif dalam segala bidang. Yang diharap kalau di SD sekolah dasar, kalau guru ini yang sangat-sangat kita butuhkan bukan saja di Mandailing Natal, di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kalau guru yang diharapkan itu memang guru yang terampil, yang rajin, yang tidak mementingkan pribadi, yang bukan mengharapkan balas jasa. Setiap hari kita tidak boleh terlambat, harus kita yang duluan tampil ke sekolah. Harus kita yang duluan masuk di sekolah tersebut sebelum anak-anak didik masuk ke sekolah sana. Itulah yang diharapkan sebenarnya, supaya bisa pendidikan itu berjalan dengan lancar. Kalau memang kita biarkan anak didik duluan sebelum guru datang, tidak tidak ada contoh, tidak ada bisa mencontohkan, karena guru itu adalah contoh. Guru itu adalah uswah, itu contoh bagi anak-anak. Kenapa kalau murid sudah ada di sekolah, gurunya terlambat, kalau anak didik terlambat kita hukum, gurunya bisa terlambat. Disitulah disitulah datangnya pikiran anak-anak. Karena anak-anak ini begitu, mencontoh dia itu. Kenapa ibu bisa terlambat, kenapa gurunya bisa terlambat, tidak dihukum, kenapa kan kalau terlambat dihukum, ya kan? Bukan saja dari pikiran orang itu. Kalau sekarang, sedangkan sekolah dimanapun kita sekolah, kalau orang ini terus kita hukum dia, sudah melawan dia sekarang itu. Kenapa? Sudah ada sekarang berani anak-anak didik mengatakan kenapa. Kenapa saya aja, kenapa dia tidak pernah. Makanya kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan semua murid kita. Jangan rupanya pada murid yang ini aja kita tegur setiap hari kan. Dia terlambat yang di situ. Kalau kita sayang kepada dia tidak pernah kita tegur, ya kan? Bukan begitu. Yang pintar, yang malas, yang kotor, yang bersih harus kita samakan semua. Begitu kalau kita mengajar, karena supaya jangan ada perasaan mereka tersisih ya dari pelajaran itu replikasi, karena mereka ini sangat nampak sama mereka itu bahwa guru ini adalah pilih kasih, sedikit saja pun sudah merasa mereka. Jadi waktu belajar anak didik ini tidak senang mendengarkan apa yang kita terangkan, kan? Senang itu pasti. Begitu memang ceritanya. Lanjut. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita ibu agar kita sebagai mahasiswa calon guru kelas agar dapat menjadi calon guru kelas yang memenuhi standar guru di SD tersebut kan masa akan datang? Oh, dari dininya, dari sekarang kita harus siap-siap kian
sebagai seorang guru. Kalau sudah kita belajar menjadi seorang guru, sudah memang dari dasar inilah kenapa kita mau mencalonkan diri kita sebagai seorang guru. Kenapa kita daftarkan diri kita sebagai seorang pendidik. Kita bukan guru, namanya pendidik. Kalau guru itu mudah itu, pendidik itu memang agak sulit. Tidak sama istilah guru dengan pendidik. Karena kalau kita guru, itu kan yang kita harapkan adalah cuma balas jasanya itu. Kalau kita pendidik, memang yang kita harapkan itulah dunia akhiratnya. Jadi bagaimana caranya kita siap kian dari sekarang? Kita siap kian dari sekarang, baik dia ilmu kita harus kita siapkan, baik dia tenaga kita harus kita siapkan. Kalau saya nanti menjadi seorang guru, kalau saya nanti sudah lulus dari sekolah ini, saya akan menjadi seorang guru yang terampil. Mana tahu dari dulu kalian belajar di SD, belajar di SMP, belajar di SMA, sampai ke perguruan tinggi, ada guru kalian yang pandai mengajar. Maka itulah kalian cocokkan nanti. Oh, rupanya seperti itu cara mengajar yang bagus, ya kan? Tidak seperti bapak itu. Kalau bapak itu nggak enak sama dia, ini nanti saya contohkan kepada anak didik saya. Ya begitu. Nah, kalau kita pun dulu begitu cara mengajar kita. Yang kita contoh itu dari waktu kita SMA. Oh, begitu rupanya yang bagus cara mendidik ya. Begitu rupanya yang bagus cara mengajar. Bukan seperti yang diajarkan bapak ini. Makanya supaya kita bisa terjun ke dunia pendidikan yang bagus nanti mendidik anak-anak, maka bersiaplah mulai sekarang. Bersiap dengan bagus. Baik di ilmunya. Kalau nggak ada ilmu ya kurang lah kita memberikan materi itu kepada anak didik. Makanya pelajari, gali terus gali. Jangan kita sempat tidak pandai mengutarakan apa yang mau kita terangkan. Karena tidak sama orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar dengan orang bijak nggak sama. Kalau orang pintar, berpikir. Kalau orang bijak tidak pintar. Makanya kita terus berusaha terus. Supaya ilmu kita nanti jangan asal lewat orang ya, lewat itu nanti. Pokoknya wisuda orang, wisuda itu. Oh, ngajar orang, ngajar kita, nggak boleh begitu, ya kan? Harus kita persiapkan. Memang kalau kita sekolah di sini kita persiapkanlah pelajaran itu. Pokoknya habis kita kuliah, ya kan? Habis kita belajar, kita pelajari di rumah, ya kan? Kemudian supaya kita nanti terampil dalam mengajar. Umpamanya kalau kita punya kawan, ya ganti-gantian kita mengajar, nggak apa-apa itu. Kita latih diri kita ganti-gantian. Umpamanya kalian berempat muridnya, saya gurunya, nanti dia gurunya, kita berempat apanya muridnya. Waktu di sini kita jangan ada yang umpamanya mencemoohkan kawan. Kita saling saling mendukung, saling semangat menyemangati supaya nanti bisa. Jangan pas masuk di situ ya guru lah. Anak-anak yang masuk, kerjakan halaman sekian, ya duduk tidur. Nggak boleh begitu, harus memang keterampil supaya kita bisa nanti. Yang kemudian dari sekarang kita biasakan berpakaian yang rapi. Biasakan berpakaian yang rapi. Kalau seorang guru memang kayak gitu. Dan kita sekarang udah tua, kita biasakan berpakaian yang rapi di depan kelas, kita rapi memakai, ya kan? Harus bersih itu, kalau namanya guru harus bersih. Kapan saja pun waktunya yang dinamakan dengan guru harus bersih. Saya di sawah, ya kan? Harus bersih, memang harus terampil itu namanya guru. Supaya kita disenangi. Kemudian, supaya kita bisa menjadi guru yang terampil. Kalau kita berbicara, yang kita ucapkan itu, jangan keluar kata-kata yang tidak sopan. Nah, kan? Bisa lah itu nanti kita menjadi seorang guru yang berprofesional. Profesional di depan anak didik. Dan apa lagi? Selanjutnya Ibu, terakhir bagaimana cara kita bisa menjadi guru yang profesional? Itulah tadi, ya kan? Melaksanakan, supaya kita bisa menjadi guru yang profesional. Sekarang kan sudah ada undang-undang, bukan kita sekedar baca buku, kita terangkan begitu kan? Kita buat administrasi yang bagus, ya kan? Beradministrasi yang bagus tentang pendidikan. Kita buatkan standar-standar pembelajaran. Jangan pas ke lokal kita buka buku begini kan, kita baca ya anak-anak baca halaman sekian, dengarkan ibu terangkan. Bukan begitu. Memang kita udah siap kian, jangan bawa buku. Jangan bawa buku.
anak didik yang bawa buku. Kalau kita udah di sini kian semua itu udah di sini semua, udah disimpan. Kalau biar jangan nampak sama mereka siapa kita yang sebenarnya. Nah, begitu cara mengajar itu. Jangan iyalah besok aja lah baca di situ. Suruh anak-anak membaca, kemudian kita suruh disingkatkan begitu. Karena banyak sekarang guru yang begitu cara mengajarnya. Bacanya singkatkan ini sama ini. Harus siapkan nanti sampai jam segini ya. Nah, kita main-main nggak boleh begitu. Harus kalau mau jadi profesional harus kita benahi kian diri kita. Harus kita jadikan diri kita sebagai profesional lah nampaknya. Namanya sudah profesional. Udah di atas tingkat tingginya itu lah, kalau sudah profesional. Ya kan? Udah di atas segalanya itu. Kita benahi, kita siapkan diri kita. Ada lagi. Nah, kemudian kita harus menambah wawasan, ya kan? Kita mau wawasan kita jangan hari itu aja. Melalui apa? Melalui media, ya kan? Melalui media-media, melalui handphone, melalui masa. Umpamanya kita membaca yang lain, umpamanya yang sekitar pendidikan lah. Pokoknya kita tambahilah wawasan kita dengan luas. Jangan di situ aja kita monoton tentang pelajaran itu. Kemudian supaya bisa menjadi guru yang profesional harus banyak membaca. Itu yang benarnya karena kita ketahui bahwa buku itulah gudangnya ilmu, di situ ilmu semua. Sedangkan kita baca saja buku satu halaman, dari sana sudah banyak kita mendapat ilmu itu. Ya kan? Sudah banyak itu dapat ilmu di sana. Apalagi kita seorang guru mau jadi guru profesional, kalau kita pakai HP jangan menonton yang tidak penting menghabiskan waktu. Ya kita minta di situ bagaimana cara mengajar yang baik, di situ kan banyak. Bagaimana caranya kalau begini seorang anak didik. Nanti kalau kita terjun sudah siap pakai, siap tempur. Tak ada lagi yang yang menjangkai. Tak ada lagi yang tidak lagi kita kan maksudnya. Kita sudah bisa kian. Kita sudah bisa mengajarkan apa yang mau kita ajarkan. Ya kan? Makanya kita siapkan kian. Namanya sudah kita bilang tadi, kalau kita seorang guru yang profesional harus kita laksanakan apa yang diminta. Apa yang diminta pendidikan tersebut. Harus itu. Kemudian menguasai kelas. Ini yang hebatnya. Kalau sudah masuk ke dalam kelas, tidak bisa menguasai kelas, itu sama sekali sampai kapanpun tidak bisa dia dibilang sebagai guru profesional. Karena kalau kita seorang guru, kelas ini harus kita punya semuanya. Kita kuasai dia kelas. Dengan cara bagaimana? Iya dengan cara yang bermacam-macam. Umpamanya pas kita masuk, apa kesukaan anak didik kan? Kalau dia umpamanya kesukaannya menyanyi dulu, entah 10 menit, 5 menit, nah nyanyi dulu. Entah apa kesukaannya bermain-main dulu, bercanda-canda dulu 5 menit. Apa-apa itu. Pokoknya lokal itu harus kita kuasai itu. Tidak boleh satu orang pun di situ yang tidak ikut berperan sebagai seorang anak didik. Harus itu. Jangan ada yang main-main. Kita kan bisa dengan wajah kita pun bisa kita bisa mengukur anak didik kita dengan wajah pun bisa kan. Umpamanya kita lihat aja begini udah mengerti dia, kita marah ya kan. Kalau ada kadang-kadang anak didik itu yang main-main dengan ketawa kita begini sudah mengerti dia itu. Makanya kita setelah kita masuk ke sekolah tersebut umpamanya 1, 2, 3 hari sudah mengerti kita mana kesukaan anak didik, karakter anak didik, sudah tahu kita itu. Ya kan? Itulah yang fatalnya menguasai lokal itu. Kemudian keterbatasan seorang guru itu ya kan memberikan haknya kepada anak didik harus ada. Maksudnya memberikan pelajaran itu kepada anak didik. Maksudnya jangan terus-terus kita kasih soal 10 harus dikerjakan 1 malam. Datang pula pelajaran yang ini kerjakan 10. Datang ini kerjakan 10. Jangan begitu. Kita buat 2 tapi semua mengerjakan. Kan semua siswa mengerjakan. Jangan
10 kita buat, cuma dia yang mau mengerjakan, ya kan? Yang lainnya tidak mau. Kenapa nggak mau? Capek bu katanya. Kalau anak sekarang sudah berani, orang itu bilang capek, bilang mau tidur, bilang nggak mau orang tua mengajak dia belajar, ya kan? Bukan seperti dulu. Karena kita tidak bisa memberikan hukuman, ya kan? Itulah layaknya. Kemudian apa lagi? Sampai tadi menguasai administrasi itu harus dikuasai, itu administrasi harus dikuasai itu. Administrasi itu harus dikuasai. Administrasi kelas harus dikuasai itu, karena kalau seorang guru ada administrasinya itu. Apa itu administrasi guru itu? Adalah apa kita administrasi kita itu. Hari ini apa yang kita ajarkan sampai di mana. Jam sekian apa kegiatan kita sampai jam sekian harus pakai administrasi semua itu. Kan harus. Tidak bisa tidak ada administrasinya kalau mau berhasil jadi seorang guru yang proporsional. Salah dokon nomor bang. Baiklah Bu, makasih atas waktunya karena sudah sudah meluangkan waktu untuk mau berdiskusi bersama kami. Iya. Semoga apa yang Ibu sampaikan Masih bertahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kamu pun sampai kepada tujuan apa yang kamu harapkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pala bahasa Itan ada pinang. Au na julu jadi guru. Au tuh ini anak kan. Au na julu jadi guru. Tulan itu siapa yang utus sebelum salaman. Au na julu mengajar susah saya pun tadi.